materi tentang tips dan trik melakukan pembelajaran jarak jauh. Kepada Ibu Dr. Dante Rikmalia MPD, kami persilahkan. Waktunya maksimal 30 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Maka di pagi hari yang cerah ini, khususnya di Kota Bandung, sedang sangat cerah. Kita semua bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan webinar guru yang insya Allah ini akan memberikan barokah untuk kita semua demi pendidikan yang lebih baik. Pagi ini memang bagi saya cukup sedikit melelahkan karena ternyata koneksi internet yang ada di saya terkendala, kemudian lari ke sekolah dan namun alhamdulillah di sekolah bisa lancar meskipun harus ini dulu mempersiapkan banyak hal gitu. Saya coba tayangkan PPT-nya terkait dengan judul yang kita akan diskusikan pagi hari ini, yaitu tip and trik pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita berbicara tentang tip and trik pembelajaran jarak jauh, ada dua hal penting yang tentunya harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Dengan kita pahami prinsip pembelajaran jarak jauh, maka kita akan bisa mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kebutuhan, juga akan dapat memberikan manfaat untuk siswa, dan pada akhirnya ada optimalisasi hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan pembelajaran jarak jauh adalah konsepnya. Konsep pembelajaran jarak jauh itu apa? Karena kalau kita miskonsepsi dalam pembelajaran jarak jauh, maka pembelajaran ini menjadi tidak efektif dan juga akan menjadi sesuatu hal yang menjadi kontradiktif. Anak-anak tidak lagi menyukai belajar, bahkan mereka menjadi katakanlah kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim itu menjadi trauma untuk melakukan pembelajaran. Teman-teman yang saya hormati, berikut 3 prinsip belajar jarak jauh yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran jarak jauh itu harus sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa. Artinya, siapa siswa yang kita berikan pembelajaran jarak jauh? Apakah dia peserta didik atau siswa pada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau madrasah aliyah dan sederajat? Siapa mereka? Yang harus kita pahami adalah karakteristik mereka. Karakteristik perkembangan ini meliputi ada kognisinya, sosialnya, emosinya, motoriknya, bahasanya, komunikasinya. Ketika pembelajaran jarak jauh kita sesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa, maka insya Allah pembelajaran akan bisa diterima dengan baik oleh siswa. Kita ambil contoh. Ketika seorang anak usia perkembangannya adalah usia SD, secara fisik dia belum memiliki katakanlah ketahanan untuk bisa duduk lama seperti anak usia SMP atau SMA. Karena kestabilan tubuhnya memang belum begitu terkembangkan dengan baik, apalagi kelas bawah. Ketika pembelajaran menggunakan model lecture atau seperti perkuliahan, maka ini tidak akan bisa diterima dengan baik oleh siswa SD, ya khususnya yang saya contohkan barusan. Jadi betul-betul karakteristik perkembangan siswa ini harus menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Dikatakan lingkungan yang mendukung itu siapa? Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dilakukan di tempat tinggal anak atau home learning kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga kita harus mengidentifikasi dan mengakses ada siapa saja di lingkungan anak ini, tentunya keluarga. Nah, bagaimana keluarga bisa memberi support? Lalu hal yang lain, bagaimana bentuk pembelajaran yang dilakukan? Misalnya bentuknya melalui daring. Berarti ada lingkungan yang mendukung dari sisi supporting untuk koneksi internet dan lain sebagainya, termasuk
ketersediaan Ibu gawai. Dante, Baik, mohon maaf Ibu Dante, mohon maaf memotong sedikit, tayangan paparan Ibu belum ada. oh Di screen kami tayangannya berbeda Ibu. Mungkin bisa dipersiapkan sebentar Ibu. Mohon baik, maaf Ibu, terima kasih. Mulia, tolong ini share screen-nya. Ya. Share screen-nya di mana? Salah. Saya mau di-share yang ini. Ya, terima kasih Ibu Dante. Sambil mempersiapkan, sekali lagi kami sampaikan untuk Bapak Ibu peserta webinar, apabila ada pertanyaan kepada narasumber, dapat dikirimkan melalui Q&A pada room Zoom, atau bagi peserta live streaming di YouTube, dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat yang tersedia. Mohon bagi Bapak Ibu menuliskan nama, jabatan, dan asal instansi saat mengajukan pertanyaan. Kami ingatkan bagi peserta webinar untuk mengisi daftar hadir dan survei tanggapan webinar melalui tautan yang telah dibagikan di chat Zoom dan di live chat YouTube. Sudah bisa Ibu Dante? Ini bisa terlihat sama tidak sekarang? Sudah bisa Bu. Ya, Silakan ini Ibu. prinsip belajar tadi yang saya sampaikan. Oke? Ya, terima kasih Ibu. Silakan dilanjutkan baik. paparannya. Terima kasih atas Sama-sama, Ibu. koreksinya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kan prinsip belajar jarak jauh yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Apakah itu lingkungan orang tua ataupun support berupa kalau menggunakan jaringan, maka perangkatnya itu dimiliki atau tidak. Ataupun hal yang lain kalau tidak menggunakan jaringan. Yang prinsip terakhir, dan ini menurut saya sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu bahwa dengan pembelajaran jarak jauh, siswa itu harus tetap menyukai belajar. Belajar ini jangan dijadikan sesuatu hal yang menjadi beban mereka. Sehingga bagaimana desain belajar jarak jauh yang harus dilakukan oleh para guru adalah belajar yang menarik untuk siswanya. Nah, atas dasar prinsip belajar yang barusan, maka saya coba memberikan dua hal penting untuk kita perhatikan dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. Barangkali ini menjadi sebuah tips. Bahwa belajar itu tidak perlu disamakan dengan setting sekolah. Contohnya apa? Berseragam itu bukan hal prinsip pembelajaran jarak jauh. Sebagaimana halnya barusan panitia Kemendikbud meminta saya untuk memberikan background itu dengan spanduk webinar series guru itu. Tetapi saya terkendala. Yang paling urgent ketika saya berbicara di sini adalah bagaimana saya bisa sharing, sehingga Kemendikbud memperkenankan saya untuk tidak menggunakan background seri webinar guru belajar yang seperti spanduk di belakang narasumber yang lainnya. Ya karena itu bukan hal prinsip. Nah, yang kedua, dari prinsip yang tiga tadi, yang penting kita perhatikan adalah memfasilitasi kebutuhan, keinginan bertemu dan bekerja sama. Karena sesuatu hal yang sangat menghibur jika para guru bisa membuat anak-anak itu bertemu dan bekerja sama. Bagaimana cara bertemu dan bekerja samanya dalam konsep belajar jarak jauh? Tentu belajar mandiri dalam grup. Apakah itu melalui daring ataupun melalui luring, ya. Itu barangkali terkait dengan prinsipnya. Nah, sekarang mari kita lihat konsep belajar jarak jauh itu seperti apa. Yang pertama adalah bahwa tidak sama dengan distribusi tugas. Belajar jarak jauh itu tidak sama dengan distribusi tugas. Ini yang harus kita underline. Karena begitu banyak tweetan, begitu banyak viral di medsos terkait dengan begitu banyak terbebani anak-anak dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru A, guru B, guru C memberikan tugas dengan tagihan dalam waktu yang harus relatif sama waktunya. Konsep belajar jarak jauh yang kedua adalah proses belajar itu harus tetap berjalan semestinya. Seperti apa mestinya itu apa?
Belajar jarak jauh itu adalah konsep belajar yang dilakukan dengan jarak tertentu dengan guru memantaunya. Lingkungan yang dekat dengan diri peserta didik atau siswa itu adalah keluarga. Maka bagaimana proses belajar ini tetap berjalan dengan setting anak berada di rumah bersama dengan keluarganya. Dengan kondisi keluarga yang memiliki kekuatan dan kelemahan di dalam mendampingi anak-anak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana belajar ini bisa berjalan, dan prinsip yang di awal saya sampaikan adalah anak tetap menyukai belajar itu bisa tercapai. Konsep belajar yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran tetap belajar meski tidak diawasi langsung oleh guru. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya akademis yang diberikan oleh guru, maka harus berfungsi sebagai penumbuhan kesadaran agar anak tetap sadar dan mau belajar meskipun tidak diawasi oleh gurunya. Itu konsep dan prinsip yang saya pikir harus menjadi guideline bagi para guru di dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja kita akan berbicara mengenai tujuan atau pencapaian kompetensi dasar itu akan menjadi seperti apa dengan belajar jarak jauh. Yang pertama, tujuan itu harus kita tetapkan kembali dan itu harus sesuai dengan tujuan sekolah. Dalam situasi COVID seperti ini, maka harus ada fleksibilitas, harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh sekolah agar tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan baik. Bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran ini bisa kita capai? Dan hal apa yang harus kita menjadi targetkan? Tentu sekolah harus membuat hal-hal yang esensial itu untuk bisa dicapai, sehingga tidak semua kompetensi dasar barangkali dipilih untuk dicapai oleh siswa di sekolahnya. Nah, artinya kita semua di sekolah itu harus duduk bersama menyusun kembali apa yang menjadi materi esensial dari pembelajaran jarak jauh saat ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, setelah prinsip dan konsep, maka kita akan lihat bentuk PJJ itu seperti apa. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, ada yang live, seperti saat ini kita sedang live, kemudian ada yang mengunggah secara online materinya, kemudian ada yang melalui pesan teks, dan juga ada yang melalui luring. Ya. Nah, kalau dijelaskan seperti ini, ada 4 bentuk sebenarnya. Pertama, pembelajaran langsung atau live, melalui YouTube live, kemudian melalui Skype dan lain sebagainya. Kedua, pembelajaran on demand, sekolah itu membuat materi, kemudian mengunggahnya secara online, kemudian juga menyediakan sumber daya pendukungnya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi medsos seperti WhatsApp, Telegram, Facebook. Guru memberikan materi dengan teks tertulis, bisa dilengkapi dengan voice note, video, tangkap layar, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah keempat, alternatif pembelajaran tanpa jaringan atau tanpa medsos. Sekolah dan guru menyusun silabus dan materi dalam bentuk modul yang diberikan secara berkala pada anak atau orang tua dengan cara orang tua itu mengambil ke suatu tempat, biasanya ke sekolah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, bentuk tugas tadi yang dilakukan dengan 4 cara itu bisa diberikan penugasan secara mandiri, karena belajar jarak jauh artinya bagaimana peserta didik atau siswa itu dimandirikan. Nah, memandirikannya bisa 2 setting. Settingnya individu dan settingnya berkelompok. Karena apa? Karena siswa pada hakikatnya adalah makhluk sosial seperti kita juga yang selalu berkeinginan untuk bisa berkegiatan bersama dengan temannya. Jadi akan sangat membahagiakan jika mereka bisa misalnya video call group atau Zoom meeting dalam kelompok kecil atau Zoom meeting kelasnya. Masuk kepada 3 slide berikutnya, kita akan coba bahas tentang bagaimana tip pembelajaran jarak jauh bagi siswa SD, SMP, dan juga SMA. Yang pertama, prinsip belajar jarak jauh itu adalah harus sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa. Maka saya coba menampilkan karakteristik perkembangan siswa SD seperti ini. Ada kognisinya.
siswa SD itu berada pada tahap berpikir konkret operasional. Artinya apa? Ketika mereka belajar, mereka harus sambil melakukan atau mereka harus ada sesuatu hal yang bisa diindrai. Jadi there's five sense itu. Jadi 5 alat indera mereka itu harus dioptimalkan. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, mereka bisa meraba. Jadi artinya bagaimana desain pembelajaran jarak jauh tetap bisa mengkonkretkan pembelajaran bagi para siswa SD. Kemudian secara emosi, siswa SD ini emosinya masih berubah-ubah. Sehingga tipsnya, pembelajaran bagi anak SD adalah 1, tidak menekan. 2, tidak membebani. Yang ketiga, dan ini merupakan hal yang penting, adalah membangun kesadaran, kemandirian, dan tanggung jawab. Sehingga muatan materi pembelajaran itu sebenarnya merupakan wahana saja. Wahana bagi pengembangan kesadaran belajar, kemandirian, dan tanggung jawab. Kemudian dari sisi sosialnya, maka perlu difasilitasi mereka itu berkegiatan bersama. Kemudian kalaupun ada instruksinya harus jelas. Dan yang tak kalah penting untuk anak usia SD adalah reward. Bagaimana para guru ketika pembelajaran jarak jauh itu bisa menghadirkan reward bagi semua anak. Bukan anak-anak yang berprestasi secara akademik, tetapi anak-anak yang memunculkan rasa tanggung jawabnya. Yang anak-anak yang hari ini sudah berubah kemandiriannya, yang kesadarannya belajarnya juga sudah meningkat. Bagaimana guru memberikan reward ini? Bagaimana guru di sekolah memberikan reward secara langsung, dan sekarang dengan jarak jauh rewardnya seperti apa? Dan yang berikutnya adalah tentang fisik. Nah, fisik ini anak-anak seperti yang saya sampaikan di awal, untuk anak SD ini memang dari sisi kestabilan, ketahanan, dan kekuatan masih perlu ditumbuh kembangkan sehingga bagaimana pembelajaran jarak jauh ini tetap bisa memfasilitasi perkembangan fisiknya. Dengan tentu saja karena COVID, maka anak-anak diarahkan untuk bisa menjaga kesehatan, beradaptasi gaya hidup sehat, kemudian aktivitas fisik secara rutin juga harus dilakukan, dan mereka juga teratur di dalam mengkonsumsi makanan yang sehat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikut tips pembelajaran bagi siswa SMP. Berangkat dari prinsip pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik siswa. Maka karakteristik perkembangan siswa SMP diantaranya untuk kognisi adalah mereka berpikir logika formal. Sehingga pembelajaran yang diberikan untuk mereka harus memfasilitasi bagaimana mereka bisa mengembangkan kemampuan mengasosiasikan, membedakan, memahami hubungan sebab akibat atas sesuatu hal. Maka pembelajaran harus menggait mereka untuk mereka bisa mengembangkan sisi kognisinya. Kemudian secara emosi, reaksi dan ekspresinya itu masih labil. Mereka masih memiliki emosi untuk keinginan rasa aman, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Nah, sehingga bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa memberikan emosi anak itu menjadi positif. Mereka harga dirinya terdukung oleh kita, kemudian mereka mau mengaktualisasikan diri mereka juga, mereka bisa melakukan itu. Dan faktor sosialnya atau untuk sosialnya, perilaku sosial perlu ditumbuhkan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Dan juga pengembangan bakat pada usia SMP ini. Nah, untuk fisiknya hampir sama dengan anak SD, hanya untuk kemampuan, ketahanan, dan kondisi fisiknya sudah jauh lebih stabil daripada anak SD, hanya masih memiliki kecanggungan. Namun anak-anak SMP ini secara fisik menyenangi berbagai macam permainan. Sehingga bagaimana pembelajaran jarak jauh ini tetap juga membuat mereka bisa bermain dengan menggunakan fisiknya, selain untuk menjaga kesehatannya, adaptasi gaya hidup sehat, dan juga keteraturan konsumsi makanannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, slide berikutnya adalah tips pembelajaran bagi siswa SMA atau sederajat. Secara kognisi mereka pada tahapan logika formal, bagaimana pembelajaran yang perlu kita lakukan untuk siswa di tingkat SMA ini adalah memberikan sebuah wahana agar mereka mampu
mengembangkan kognisinya untuk bisa menggeneralisasi sesuatu yang bersifat konklusif dan komprehensif. Jadi artinya secara kognisi mereka sudah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, seperti individu yang dewasa sudah mampu menggeneralisasi sesuatu, bahkan sudah bisa menyimpulkan dan juga komprehensif kesimpulannya, sehingga kita tidak lagi menyuapi. Model pembelajarannya itu bisa melalui proyek dan lain sebagainya. Secara emosi, anak SMA ini memiliki emosi yang sudah terkendali dan menguasai dirinya. Hanya tetap pengembangan tanggung jawab itu masih tetap dilakukan. Jadi bagaimana PJJ ini bisa mendukung aspek pengembangan emosinya juga. Kemudian secara sosial, mereka sedang menumbuh kembangkan identitas kepribadian, pengembangan potensi diri menjadi poin utama untuk pembelajaran tingkat SMA ini. Sehingga tips yang juga tidak kalah penting untuk anak SMA adalah bagaimana pembelajaran jarak jauh ini mengembangkan potensi diri siswa dan juga mengembangkan kreativitas mereka. Secara kesehatan, mereka sudah memiliki fisik yang sudah tangguh, sehingga mereka memiliki kekuatan yang lebih baik daripada siswa di tingkat SD dan SMP. Dan tentu saja dengan COVID-19 ini, adaptasi gaya hidup sehat, aktivitas fisik, keteraturan konsumsi makanan sehat, itu masih terus harus diarahkan. Baik, Ibu dan Bapak, sekarang masuk kepada triknya. Seperti apa sih trik PJJ? Mari kita lihat dulu gambar ini. Ya, gambar ini, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Anak-anak berada berdua di rumah dengan saudaranya, kakak adik. Mereka asik mengerjakan tugas masing-masing dengan buku atau gadgetnya. Ini gambar ke-1 dan kedua. Kemudian gambar ketiga itu seorang anak barangkali sedang mengerjakan Google Form atau sesuatu menggunakan layar laptopnya. Dan yang keempat ini seorang anak yang terlihat seperti, aduh capek deh mengerjakan begitu banyak tugas. Dan mari kita lihat slide selanjutnya. Ini slide yang selanjutnya menggambarkan anak-anak semuanya menggunakan gawai, laptop, kemudian bagaimana ekspresi ternampakkan dari keempat gambar pada slide ini. Ada rasa bahagia, ada rasa sukses, ada tayangan yang sesuai dengan usia perkembangan anak, yang tetap tayangannya adalah tayangan pembelajaran. Dan bagaimana slide yang ini ditunjukkan pembelajaran di rumah itu esensinya apa? Belajar bersama orang tua, belajar bersama saudara, sehingga keterlibatan anggota keluarga di dalam pembelajaran jarak jauh ini menjadi hal yang urgent untuk dilakukan. Kontennya bisa apa saja, yang penting bisa membangun kemandirian, bisa membangun rasa tanggung jawab, dan anak tetap menyukai belajar. Belajar itu bukan sesuatu hal yang membebani atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Ini anak yang lebih besar tetap dibantu oleh orang tuanya pada saat belajar. Ini anak barangkali di TK, ya, anak usia PAUD, dia mengeksplorasi lingkungan dengan instruksi dari gurunya, tentu saja ada sesuatu tugas yang diberikan kepada anak melalui orang tuanya, sehingga anak tetap melakukan pembelajaran di rumah dengan ada hand-on activity-nya, ada kegiatan yang mereka lakukan secara langsung. Dan ini terakhir, slide parent handout. Jadi sejatinya, sebetulnya pembelajaran jarak jauh itu bagaimana harus kita lakukan. Kalau melihat slide ini, alangkah pentingnya kita memberikan pemahaman kepada orang tua agar mereka bisa membantu anak-anaknya saat belajar di rumah. Ini hal krusial yang perlu dilakukan oleh sekolah, bagaimana para orang tua di rumah diberi guideline, diberikan arahan agar mampu membantu anak-anaknya saat belajar di rumah bersama mereka. Sebagai kesimpulan, Ibu dan Bapak yang saya hormati, triknya dari pembelajaran jarak jauh itu adalah belajar itu harus menyenangkan dan juga tidak menekan, tidak membebani, kemudian harus sesuai dengan tahapan perkembangan, dan menjadi PR besar kita parent support. Artinya bagaimana sekolah memberikan dukungan kepada orang tua agar orang tua mampu mengajar anaknya di rumah. Bagaimana guru membuat semacam modul untuk orang tua yang akan menjadi panduan mereka mengajar anak-anaknya di rumah.
Ibu dan Bapak yang saya hormati, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga hari kita tetap